pagi Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana kita akan memulai langkah pertama menggunakan Microsoft 365. Dan tentu saja langkah pertama di dalam penggunaan Microsoft 365 kita harus melakukan sign in ke dalam akun Microsoft 365. Kita akan mulai tahapannya. Yang pertama, kita buka browser pada device kita, bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan smartphone. Pada kesempatan ini saya menggunakan device laptop. Kita buka browser kita, lalu pada bagian alamat web kita ketikkan portal.office.com. Ya, kita ketikkan portal.office.com, lalu kita enter. Alamat web tersebut akan membawa kita ke dalam bagian awal di mana kita diminta untuk memilih akun mana yang akan kita pakai untuk kita lakukan di Microsoft 365. Jika kita memiliki beberapa akun, di sini akan muncul. Kita akan belajar untuk melakukan login awal di Microsoft 365. Pada tampilan Bapak Ibu akan ada kata sign in ya dalam bahasa Inggris atau masuk ini di dalam bahasa Indonesia. Pada bagian ini kita ketikkan akun Microsoft 365 yang sudah Bapak Ibu peroleh. Ya, kita ketikkan sesuai dengan yang tertera di dalam akun yang sudah Bapak Ibu peroleh. Oke, kita pastikan bahwa akun yang kita ketik itu sesuai dengan akun yang sudah kita peroleh. Jika sudah sesuai, maka kita klik next atau selanjutnya. Kemudian kita akan masuk ke bagian berikutnya dalam melakukan login atau sign in ke Microsoft 365, yaitu kita diminta untuk memasukkan kata sandi. Nah, password atau kata sandi ini kita isi sesuai password atau kata sandi yang sudah Bapak Ibu dapat di akun Microsoft 365 yang sudah terbagikan. Baik, kalau sudah yakin, sudah benar, kita klik next atau sign in atau masuk ya. Baik. Nah, pada bagian berikutnya, bagian ketiga, kita diberi kesempatan untuk memperbarui sandi yang akan kita pakai sebagai pengaman ya pada akun Microsoft 365 kita. Di bagian awal, kata sandi yang kita dapat itu berupa kata sandi yang acak yang dibuat oleh sistem dari Microsoft 365 pada saat kita awal mendaftar. Baiknya kata sandi ini kita ubah menjadi kata sandi yang lebih familiar, yang lebih mudah kita ingat, sehingga kita tidak terlupa dengan kata sandi tersebut dalam pada waktu kita sign in, melakukan sign in atau masuk ke Microsoft 365. Cara mengubahnya, kita ketik kata sandi lama yang kita peroleh dibagikan ya, dari akun catangpintar.id, lalu kita masukkan kata sandi baru yang kita inginkan ya. Kata sandi yang harus kita ketik di sini itu harus memiliki
harus memiliki 3 bagian, yaitu huruf besar, huruf kecil, dan ada angka di situ. Ya, kita konfirmasi ke sandi yang sudah kita buat. Kalau sudah, kita memastikan sandi kita sudah sesuai, kita klik masuk atau next. Oke, data sandi ini kurang ya, karena tidak sepanjang 8 karakter, jadi paling tidak sepanjang 8 karakter dengan paling sedikit terdiri dari 3 karakter ya, huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Maka ini harus saya ubah sesuai dengan ketentuan yang ada. Saya ubah sebentar. Oke, saya ulang lagi data sandi yang baru. Baik, kita sudah masuk ke bagian berikutnya. Jadi kalau kata sandi yang baru itu sudah sesuai dengan ketentuan yang diminta, maka kita akan masuk ke bagian berikutnya. Kita klik selanjutnya atau next. Nah, di sini adalah satu updatean terbaru dari Microsoft 365, di mana pada saat Bapak Ibu masuk ke akun Microsoft 365 untuk pertama kalinya, ada 3 settingan yang opsional ya, yang diminta oleh Microsoft 365 untuk melakukan verifikasi. Bapak Ibu bisa memilih salah satu melalui authentication phone, jadi melalui telepon, bisa melalui email, atau dengan pertanyaan keamanan ya. Tapi Bapak Ibu jika tidak menghendaki 3 ini, bisa langsung klik cancel. Dalam hal ini saya memilih untuk tidak melakukan verifikasi ya. Jadi Bapak Ibu kalau jika menggunakan telepon, di sini akan diminta untuk negaranya ada di mana. Tentu saja kita pilih di Indonesia. Di sini ada untuk Indonesia. Lalu Bapak Ibu ketikkan nomor telepon aktif dari Bapak Ibu. Lalu di sini dipilih menerima untuk SMS atau via phone. Baiknya via SMS saja, supaya nanti nomor verifikasi muncul di bagian SMS. Lalu nanti pada saat Bapak Ibu sudah terima SMS, nanti di bagian bawah di sini akan muncul nomor verifikasi yang harus dituliskan ya, sesuai dengan yang didapat lewat SMS. Begitu juga dengan email, nanti Bapak Ibu memasukkan email Bapak Ibu yang aktif, lalu nanti nomor verifikasi akan dikirim via email, lalu di bawah di sini akan muncul nomor verifikasi yang harus dimasukkan. Bagian ketiga untuk keamanan, ini Bapak Ibu diminta untuk menulis 3 pertanyaan keamanan. Silakan nanti Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya, lalu jawabannya apa. Pertanyaan kedua jawabannya apa. Di sini juga ada panduan ya. Ada panduan pertanyaan yang bisa Bapak Ibu pilih. Begitu, silakan nanti opsional bisa memilih 1 atau 2 atau ketiga-tiganya atau tidak. Dalam hal ini saya pilih tidak, maka saya klik cancel. Nah, kemudian kita masuk bagian berikutnya. Di sini ada pilihan apakah Bapak Ibu akan senantiasa tetap sign in di Microsoft 365 atau tidak. Jika kita klik ya, maka pada saat kita mengetik portaloffice.com, kita akan langsung masuk ke akun Microsoft 365 yang terdaftar sebagai sesuai di sini ya, jatengpintar.id. Jadi secara otomatis akan tidak melakukan langkah sign in lagi, tetapi akan senantiasa otomatis masuk ke bagian dashboard dari
Office 365. Tetapi jika tidak berkenan untuk selalu sign in, dalam arti Bapak Ibu berkenan hanya akan masuk jika memang menuliskan akun yang akan dituju, misalkan memiliki beberapa akun Microsoft 365, maka kita pilih tidak. Dalam hal ini karena saya memiliki beberapa akun yang dari Microsoft 365, maka saya klik tidak. Kemudian kita sudah berhasil untuk login ke bagian dashboard atau bagian awal dari Microsoft 365. Di sini akan ada tampilan beberapa aplikasi yang umum kita pakai, akan kita gunakan juga nanti di dalam penugasan akan kita gunakan di Microsoft 365. Kita bisa cek di sini apakah ini akun yang sudah sesuai. Di sini sudah tertulis akun Jateng5 jatengpintar.id. Demikian Bapak Ibu, sudah sukses berhasil untuk melakukan sign in atau login di Microsoft 365. Terima kasih, sampai jumpa pada lain kesempatan.